Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penikmat cerita horor. Selamat datang di channel Malam Purnama. Malam ini saya akan membawa kalian ke sebuah kisah yang tidak pernah diceritakan secara terbuka oleh warga sebuah desa terpencil. Konon katanya, setelah azan Isya berkumandang, penduduk desa akan menutup pintu rapat-rapat. Tak ada yang berani keluar. Tidak ada yang berani melewati area pemakaman tua di ujung desa. Karena ada sesuatu yang melompat di antara gelapnya pepohonan. Sesuatu yang dibungkus oleh kain kapan. Dan malam ini kita akan membahas asal-usul pocong. Tapi sebelum kisahnya dimulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini Malam Purnama. Baik, kita akan mulai bahas ceritanya. Puluhan tahun yang lalu, terdapat sebuah desa yang bernama Desa Karangirang. Desa kecil yang berada di ujung perkotaan, dikelilingi hutan dan pepohonan yang sangat lebat, serta dikelilingi oleh sawah yang begitu luas. Di siang hari, desa itu terlihat damai. Anak-anak bermain di jalan, bermain di pesawahan. Para petani bekerja di sawah dan suara ayam berkokok terdengar hampir sepanjang waktu. Namun, ketika malam mulai tiba, suasana desa berubah. Udara menjadi dingin. Angin terasa berat dan suara anjing sering mengonglong tanpa sebab. Warga percaya ada penghuni lain yang tinggal di desa itu. Bukan manusia. Di ujung desa terdapat sebuah pemakaman tua. Kuburan-kuburan di sana sudah dipenuhi lumut. Banyak batu nisan. Pohon beringin besar berdiri tepat di tengah area makam. Akarnya menjalar kemana-mana seperti tangan hitam yang keluar dari tanah. Orang-orang menyebut tempat itu kuburan tali putih. Konon, siapa saja yang datang ke tempat itu sendirian di tengah malam Jumat akan mendengar suara kain diseret di tangan. Dan jika suara itu semakin dekat, itu berarti makhluk itu sedang mencari seorang. Jadi, jika kau mendengar seperti itu, kita pergi jauh-jauh saja. Di desa Karangirang, hiduplah seorang pemuda yang bernama Jaya. Usianya sekitar 25 tahun, tubuhnya tinggi, kulitnya gelap karena sering bekerja di sawah. Jaya dikenal pemberani. Ia tidak pernah cerita hantu. Menurutnya, semua cerita tentang pocong hanyalah dongeng
untuk menakuti anak-anak kecil. Mana ada mayat hidup bisa lompat-lompat, katanya sambil tertawa. Namun semua berubah pada malam ketika hujan turun sangat deras. Malam itu Jaya baru pulang dari sebuah desa sebelah. Ia mengendarai sepeda tua melewati jalan pemakaman yang dikelilingi semak-semak belukar, hutan-hutan yang sangat lebat, ditambah hujan gemerinci. Langit gelap petir sekali menyambar, angin membuat pohonan bambu bergoyang keras ke kanan dan ke kiri, seolah-olah sedang menerkam Jaya ini. Saat melintas di kuburan tali putih, ban sepeda Jaya tiba-tiba bocor. Sial gumamnya, kata si Jaya. Jaya turun dari sepeda. Ia mulai berjalan sambil menuntun sepedanya. Saat itulah ia mendengar suara. Jaya berhenti. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya jalan gelap dan makam tua. Ia melanjutkan langkahnya, namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Jaya mulai merasa tidak nyaman, bulu kuduknya berdiri. Ia mempercepat langkahnya, tapi tiba-tiba petir menyambar langit. Dan dalam hitungan detik cahaya putih itu muncul. Jaya melihat sesuatu, sosok putih berdiri di antara kuburan. Apa itu? Jaya terdiam sejenak. Kepalanya miring, tubuhnya membungkuk kain kafan. Tali pocong di bagian kepalanya masih terikat. Mata Jaya membelat, napasnya terasa berat, terasa tersengat-sengat seperti itu. Tidak mungkin. Dan saat petir menyambar, sosok itu sudah berpindah lebih dekat. Hujan semakin deras. Jaya mulai panik. Ia mencoba mendorong sepedanya lebih cepat. Namun suara itu terus mengikuti. Bukan lagi suara kain. Kini terdengar suara lompatan. Jaya memberanikan diri menoleh dan darahnya seperti berhenti mengalir. Sosok makhluk itu melompat di belakangnya semakin dekat. Wajahnya pucat kebiruan, matanya hitam kosong, mulutnya terbuka. Perlahan air hujan mengalir di kain kafannya. Jaya berlari, sepedanya ditinggalkan. Ia berlari menembus hujan, kakinya terpleset lumpur. Namun suara lompatan itu masih terdengar dan semakin cepat mengejar Jaya. Semakin dekat. Saat hampir sampai rumah, Jaya mendengar suara pintu tepat di belakang telinganya. Buka tidak. Jaya menjerit keras. Ia masuk rumah dan langsung menutup pintu. Tubuhnya gemetar hebat. Malam itu Jaya demam tinggi. Dan sejak malam itu hidupnya tidak pernah sama lagi. Tidak pernah merasakan kenyamanan. Diteror terus, diganggu terus. Hari demi hari berlalu. Namun Jaya mulai mengalami kebiasaan. Setiap malam ia mendengar suara lompatan di setiap rumah. Duk, duk, duk. Ibunya mengira itu hanya kucing, tapi Jaya tahu itu bukan binatang. Karena setiap suara itu muncul, selalu disertai bau tanah. Suatu malam, Jaya terbangun karena merasa ada yang berdiri di dekat jendelanya. Perlahan ia membuka mata. Dan di balik jendela terlihat wajah pucat dengan mata kosong menatap lurus kepadanya. Makhluk itu berdiri diam.
Kain kafannya basah, mulutnya bergerak pelan. Jaya berteriak histeris. Warga desa datang membantu, namun ketika mereka membuka jendela, makhluk itu sudah hilang. Dan yang tersisa hanyalah jejak tanah basah. Keesokan harinya, Jaya mendatangi seseorang tertua di desa yang bernama Wirto. Mbah Wirto adalah seorang tertua di Karangirang. Rambutnya putih, seluruh matanya tajam. Ia mendengarkan cerita Jaya dengan serius. Setelah lama diam, Mbah Wirto ini berkata pelan, "Kau sudah membangunkannya." Jaya bingung. "Mbah, kalau menceritakan rahasia kelam di desa itu. Puluhan tahun lalu, ada seorang laki-laki bernama Karta. Ia dikenal tamak dan kejam. Karta sering mengambil tanah milik warga. Bahkan ia tega membunuh orang demi harta. Suatu malam, Karta ditemukan tak bernyawa secara misterius di tengah hutan. Tubuhnya penuh luka, matanya melotot. Warga segera menguburkannya, namun saat proses pemakaman terjadi sesuatu yang aneh. Tali di bagian kepalanya tiba-tiba terlepas sendiri. Pas warga ketakutan, namun pemakaman tetap dilanjutkan. Malam harinya, terdengar suara ketukan dari dalam kuburan itu. Sejak saat itu sering muncul sosok pocong di area pemakaman, dan menurut cerita, roh Karta tidak pernah tenang. Ia merasa dan mencari seseorang untuk melepaskan tali itu. Mbah Wirto memperingatkan Jaya, "Jangan keluar rumah malam Jumat Kliwon, nanti dia akan datang mencarimu." Namun Jaya tidak pernah mendengarkan. Ia merasa semua itu hanyalah sugesti. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Langit benar-benar gelap, tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, suasana desa terasa mati. Sekitar tengah malam, Jaya mendengarkan suara dari belakang rumah. Duk, duk, duk. Ia mengintip dari celah jendela. Dan di sana berdirilah sosok itu, terdiam menatap rumahnya, lalu perlahan kepalanya bergerak, patah ke samping, dan suatu bergerak dan mencari Jaya untuk berusaha melepaskan tali pocong itu. Tiba-tiba pintu rumah bergetar keras. Pulang! Ibunya menjerit, adiknya menangis. Suara lompatan kini terdengar di dalam rumah. Padahal pintu rumah terkunci. Jaya memberanikan diri untuk mengambil senter dan membuka pintu itu. Ia berjalan menuju dapur, dan ketika cahaya senter mengarah ke sudut ruangan, sosok itu berdiri di sana. Matanya hitam kosong, wajahnya penuh tanya, dan perlahan makhluk itu mengangkat kepalanya. Keesokan paginya, Jaya dan beberapa warga mendatangi pemakaman untuk menuju makamnya Karta. Namun saat tiba, semua orang terdiam. Kuburan itu terbuka, tanahnya berantakan, dan kain kafan itu keluar dari dalam liang lahat. Bau busuk menyengat menyebar ke seluruh tempat area itu. Namun pada akhirnya, setelah semuanya dibereskan, semuanya dirapihkan kembali oleh ulama dan ustadz setempat, akhirnya makam yang tadinya berantakan itu, makam Karta ini, bisa dipulihkan kembali, dan kehidupan Jaya pun kembali seperti biasa.
Nah, itulah asal-usul terjadinya pocong, disebabkan oleh sesuatu yang semasa hidupnya serakah. Maka di dalam cerita ini kita ambil hikmahnya. Perbanyaklah kita beribadah, perbanyaklah kita berbagi rezeki, perbanyaklah kita beramal dan sedekah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk di-subscribe jika kalian menyukai. Tunggu untuk cerita-cerita selanjutnya hanya di Purnama Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.